Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, pemirsa kembali lagi tentunya di Brendo Ruang Konsultasi masih membahas terkait diabetes dan juga gigi nih. Ternyata memang ada sangkut pautnya ya gitu ya dok ya. Tadi sempat menanyakan kepada dokter Else terkait gigi goyang itu di tahap apa sih dok? Mungkin dari dokter gigi langsung nih bisa menjelaskan seperti apa nih dok? Sebenarnya kalau dari tahapan itu mungkin kita udah bisa bilang kalau dia udah goyang dan lepas sendiri itu udah tahap yang paling parah sih. Udah severe periodontitis kita bilangnya, dia udah parah. Jadi kalau periodontitis itu ya peradangan di gusi itu memang ada dua faktor resiko yang harus di-highlight. Yang pertama itu adalah diabetes, yang kedua merokok. Cuman kan kita nggak bahas merokok ya, kita bahas diabetesnya aja. Jadi biasanya saat kita screening nih, kita periksa kondisi mulut pasien, nah kita cek tuh apakah ada penurunan gusi, terus apakah ada gigi yang riwayat giginya tuh lepas sendiri, bukan karena dia berlubang, bukan karena dia patah atau ada benturan, tapi dia tiba-tiba lepas, goyang sendiri lepas. Nah itu udah berarti udah severe periodontitis gitu, udah parah gitu. Nah biasanya memang ya balik lagi tadi adalah ini pada pasien-pasien yang tidak terkontrol diabetesnya. Jadi kalau misalnya pasien ini diabetes nih, dia udah tahu oh saya nih udah pernah cek diabetesnya itu tinggi kan gula darahnya. Nah terus pasiennya berobat, minum obat rutin. Nah itu sangat bisa dicegah gitu. Bahkan kalau misalnya udah ada gusi yang turun, terus misalnya awal-awal goyang tuh, terus kita rawat. Jadi gigi goyang itu kan bisa dirawat, namanya dengan perawatan splinting. Jadi giginya tuh kayak dipasang kawat supaya jangan sampai giginya ini tuh kena pas kita ngunyah, dia kena goyangan, kena gaya gitu sampai akhirnya tulangnya rusak lagi bagian bawah gitu kan. Jadi kalau dia ada pagarnya lah istilahnya, dia kan jadi lebih kuat gitu kan. Nah dari situ, jadi bahkan ada penelitian terbaru kalau misalnya kita merawat si gigi ini gitu kan, kita melakukan perawatan untuk periodontitis, kadar gula darahnya itu bisa ikutan turun, apalagi dengan kita sambil minum obatnya dengan rutin gitu. Jadi memang sangat berkaitan sih, mereka ini berkaitan erat gitu. Dan balik lagi kalau saya bilangnya sih awal kesehatan tubuh seseorang itu kan dari mulut ya. Kalau mulutnya sehat pasti insya Allah yang lainnya juga sehat gitu. Benar sekali. Nah tapi itu juga menarik ya kalau misalnya ngomong-ngomong masih banyaknya masyarakat yang kayaknya tidak terkontrol gitu akan diabetesnya. Artinya masih ada juga masyarakat yang tidak aware lah ya dok ya akan terhadap diabetes ini sendiri. Nah kalau di Paskes tingkat pertama itu apakah memang masih banyak masyarakat yang aware juga nih terhadap diabetesnya terlebih dahulu nih dokter Elsa? Ya, good news-nya masih ada pasien-pasien yang memang datang bukan untuk untuk mendiagnosa, tapi memang untuk men-screening, pencegahan awal. Jadi memang kayak misalnya datang terus ini saya takut nih dok, kemarin tetangga saya meninggal gara-gara gula darahnya tinggi. Saya maulah cek gula darah karena memang puskesmas itu adalah tempat screening nomor 1 seperti itu ya. Kami memang Paskes pertama sebagai tempat screening, sebagai pencegahan untuk tidak sampai ke diabetes sejujurnya seperti itu ya. Jadi masih banyak karena bahkan pasien-pasien sekarang sudah mulai pintar ya, sudah mulai sangat aware, sudah mulai pintar. Mereka sudah tahu bahasa gula darah sewaktu, gula darah puasa, bahkan sudah ada yang tahu tentang pemeriksaan HbA1c. Itu kan sangat luar biasa ya untuk masyarakat di Kota Bengkulu seperti itu. Baik, jadi artinya sudah banyak yang untuk di awal ya dok ya mengecek gitu ya agar bisa terhindar kalau memang ada sewaktu-waktu yang memang gula darah itu bisa tinggi. Tapi ngomongin masalah diabetes, sebenarnya diabetes ini bisa sembuh nggak sih dok? Apakah memang di awal ketika kita sudah didiagnosa tinggi nih, apakah kita langsung bisa dikatakan diabetes ataukah memang itu hanya awal saja dok masih bisa disembuhkan nih?
Ya, jadi ada sebenarnya kategori untuk mendiagnosa DM itu sendiri. Itu dari Perkeni ya. Perkeni itu adalah Persatuan Penyakit Dalam seperti ya Indonesia yang menyatakan kalau salah satu pemeriksaan gula darah, baik itu gula darah sewaktu, gula darah puasa atau HbA1c yang melebihi nilai normal satu aja dan diikuti dengan kriteria klasik atau gejala dari memang gejala warning sign dari gula darah itu sudah bisa sebenarnya ditegakkan untuk seorang pasien itu diabetes mellitus. Tapi kalau untuk pertanyaannya apakah bisa sembuh, apakah ini adalah yang sampai seumur hidup sampai meninggal ya kalau bahasa pasiennya minum obat. Kemarin di acara program sebelah ya kita udah nanya ke Dokter Sri penyakit dalam bahwa berita baiknya pasien-pasien di Bengkulu ini ada loh yang stop bahkan minum obat, tapi tetap dengan pemantauan 6 bulan sekali untuk pemeriksaan 3 kriteria tadi, gula darah sewaktu, gula darah puasa, HbA1c. Hanya saja untuk menuju dia remisi, untuk menuju dianya itu bebas minum obat, mungkin membutuh waktu yang cukup lama, long time terapi, long time evaluasi seperti itu ya. Jadi memang harus sangat sabar, harus sangat telaten. Selain dari diri pasiennya itu sendiri yang berkeinginan untuk sembuh atau keluar dari diabetesnya, juga dukungan orang sekitar, keluarga juga sangat penting. Benar sekali. Jadi sebenarnya itu adalah pola makan sehat kembali lagi ya. Betul. Dok ya. Ini kan ketika kita diabetes tentunya gula darah yang bisa didapatkan dari makanan yang berlebih tadi ya Dok ya. Ketika kita pola makan yang sehat kembali lagi ya semoga juga untuk kadar gulanya juga bisa stabil ya Dok ya, mau bisa dikatakan diabetes ataupun tidak diabetes sebenarnya. Baik Dokter, tahan lagi, tentunya kita masih akan banyak sekali pertanyaan nih bersama Dokter Elsa dan juga Dokter Gigi Eni setelah jeda berikut ini. Tetap di Berendo Ruang Konsultasi.